Dalam sebuah sesi foto melibatkan seorang model dan juga seorang fotografer. Foto atau gambar tentunya merupakan sebuah bukti, bahkan akan diabadikan dan dijadikan sebagai kenang-kenangan tatkala ia sudah tiada. Sudah banyak potret kecantikan Nika Ardila yang tersebar luas ke masyarakat. Gayanya yang begitu ikonik dan stylenya pun terlihat kekinian, padahal ia adalah seorang artis era 90-an. Dan banyak sudah potret Nika Ardila yang dijadikan sebagai proyek sampul, kaset, album maupun poster yang telah mengingatkan kembali akan kenangan dari para fotografer yang telah memotret dirinya. Dan inilah 3 fotografer Nika Ardila yang akan berkisah tentang pengalaman mereka saat memotret artis yang multitalenta dan berjiwa sosial tinggi ini. Siapa sajakah mereka? Dan berikut ulasan selengkapnya. Yang pertama, fotografer Nika Ardila yang bernama Firdaus Fadlil. Sebagai seorang fotografer, namanya sudah mulai dikenal dengan sebutan si jago moto panggung. Apalagi banyak musisi nasional dan internasional sudah masuk dalam pemotretannya. Sebut saja saat Bon Jovi berkunjung ke tanah air. Nah, salah satunya adalah Daus, nama panggilan akrabnya, yang memotret Bon Jovi. Dalam perjalanan karirnya, Om Daus ini mulai mengenal fotografi di bilangan Kampus Sastra Universitas Indonesia atau UI. Diawali dengan order memotret orang meninggal, si maestro foto panggung ini menjadikannya sebagai media belajar otodidak. Bahkan dalam channel YouTube yang dipost oleh Edi Bogel, Om Daus mengungkapkan jika dirinya banyak gagal, karena memang saat itu yang digunakan adalah versi kamera analog atau film. Waktu berlanjut dan Om Daus pun mendapat tawaran bekerja di majalah remaja Hai sejak tahun 89 sampai 2014. Di tempat itu Om Daus mendapat kesempatan keliling mancanegara untuk mengabadikan beberapa konser besar. Lelaki kelahiran 31 Oktober 61 ini juga mengaku kalau eksperimen fotografinya diawali dengan kesalahan saat dirinya mencuci film positif ke proses negatif. Tapi dari situ saya malah kegandrungan menggunakan proses tersebut karena warna yang ditampilkannya itu punya corak sendiri dan cocok untuk majalah remaja. Sementara mengungkap trik mengenai foto panggung, Om Daus mengatakan fotografer itu harus bisa berimprovisasi, semisal ketika dirinya memotret Bon Jovi. Dia itu nyebelin, tapi saya tidak mau kalah ide. Akhirnya saya minta Bon Jovi untuk difoto di atas helipad. Dan setelah pemotretan itu, akhirnya gaya pemotretan yang diarahkan oleh saya dipakai oleh majalah Rolling Stone. Selain Bon Jovi, Om Daus juga memotret Metallica dan grup besar mancanegara lainnya. Firdaus Fadlil juga pernah menjadi fotografer bagi Nika Ardila. Ada banyak hasil jepretannya, seperti untuk cover atau sampul majalah Hai, edisi 30 Juli sampai 5 Agustus 91. Untuk cover kaset atau album Biarkan Cintamu Berlalu. Untuk cover kaset atau album 20 Mega Hits Nika Ardila. Dan untuk proyek sampul album Sandiwara Cinta. Dalam pemotretan untuk cover ini, Om Daus bercerita, ingatan saya sewaktu memotret Nika di sebuah hotel di bilangan kota. Saya dihubungi oleh Om Yongki dari recording company yang sering kasih orderan motret artis-artis baru dan artis terkenal dari mereka. Hotelnya termasuk hotel lama yang terletak di seberang Istana Presiden. Saya bawa backdrop lengkap dengan lampu. Saat itu saya memotretnya dengan 2 jenis kamera. Yang satu dengan kamera 6x6 medium format Hasselblad
dan yang satunya dengan kamera 3x6 atau kamera Nikon biasa. Saat itu Nika Ardila difoto dengan beberapa baju yang dia siapkan sendiri. Waktu pemotretan tidak berlangsung lama, saya motret dengan beberapa jenis film. Saya juga sempat ngobrol sedikit dengan Nike, tapi saya lupa ngobrol apa waktu itu. Setelah dicuci cetak semua foto dan klisenya, lalu saya serahkan ke Om Yongki. Beberapa dijadikan sebagai cover kaset dan isi di dalamnya, itu saja. Yang pasti Nike itu anaknya tidak rewel. Nike anak yang baik buat diajak kerjasama. Yang kedua, fotografer Nika Ardila yang bernama Edi Bogel. 3 hari sebelum kepergian Nika Ardila, Nika sempat melakukan pemotretan dengan majalah Aneka Yes bersama fotografer Edi Bogel dan Dani. Di sesi terakhir pemotretan saat itu, Nika dipasangkan dengan model tampan Ari Sihasale. Pria kelahiran 28 Desember 60 ini adalah orang yang selalu mengabadikan foto Nika jika wajah Nika harus hadir sebagai model di majalah Aneka. Sebenarnya lebih ke hubungan fotografer sama artis, karena sering ketemu jadi konteks hubungan kita sudah seperti keponakan dan timnya, tutur Edi Bogel. Edi Bogel yang notabene sebagai fotografer berbagai artis mengungkapkan bahwa dirinya sudah banyak memotret artis-artis yang dijadikannya teman, namun saat pemotretan mereka profesional kerja. Begitu pula saat dirinya memotret Nika Ardila untuk keperluan sampul majalah di kantor tempat dirinya bekerja saat itu. Edi Bogel pun kembali menceritakan saat memotret Nika Ardila. 3 hari sebelum Nika Ardila mengalami kecelakaan, saya melakukan sesi foto di majalah Aneka tempat saya bekerja. Saat pemotretan itu, Nika dipasangkan dengan model Ari Sihasale. Setelah pemotretan itu selesai, lalu saya dan Nika membuat sebuah janji untuk pertemuan kami berikutnya di minggu depan. Menurut Edi Bogel, Nika Ardila tidak memiliki ciri khas saat difoto. Semuanya sudah menjadi khas Nika, karena pengambilan gambar dari segi manapun tetap saja terlihat enak. Sewaktu Edi Bogel memotret Nika hanya memakai lip gloss, bedak, dan alis biasa, tidak terlalu berlebihan dalam make up-nya. Edi Bogel tidak terlalu banyak dalam memotret Nika. Dirinya pernah memotret Nika saat syuting film Olga dan Sepatu Roda, namun dirinya hanya memiliki beberapa file saja, karena beberapa diantaranya telah hilang. Pada era dulu, belum begitu ramai yang memakai lensa, bahkan mungkin para artis zaman dulu belum pada memakai lensa untuk pemotretannya. Tapi beruntungnya Nika saat pemotretan saat itu, Nika sempat memakai lensa, hanya saja warnanya tidak terlalu mencolok. Contohnya saat Nika melakukan syuting untuk pembuatan sebuah video klip Sandiwara Cinta yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 95 di daerah Sunter, Jakarta Utara. Dan fotografer Nika Ardila yang ketiga adalah Dik Doang. Dik Doang yang mempunyai nama lengkap Raden Rizky Mulyawan Kertanegara Hayang Denada Kusuma ini merupakan seorang penyanyi, pembawa acara, dan juga sebagai desainer grafis Indonesia. Dik Doang sejak kecil memang sudah suka menggambar dan mengarang komik. Bakatnya itu terus diasah, dan saat usianya 15 tahun, dirinya mulai mengarang sebuah lagu. Selain itu, Dik Doang juga pernah mengeluarkan 3 album seperti Pulang, Jangan Takut, dan juga 180 Derajat. Namun Dik Doang lebih dikenal sebagai pembawa acara, yaitu saat acara siaran langsung Piala Dunia 2002 Korea Jepang bersama Ucok Baba. Selain itu, dirinya juga merupakan orang yang sangat peduli dengan kehidupan dan lingkungan sosial. Dirinya membangun sebuah sekolah yang dikhususkan bagi anak-anak yang kurang mampu, yang diberi nama Kandang Jurang Doang.
Selain itu, Dik Doang juga memiliki sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Dik Doang, yang khusus untuk menaungi sekolah yang memperkenalkan pendidikan dan pengembangan bakat anak-anak. Di sekolah ini juga Dik Doang memberikan bekal bermain sepak bola kepada anak-anak. Di balik itu semua, dirinya juga pernah memperdalam bakat seninya dengan belajar di Institut Kesenian Jakarta atau IKJ, jurusan desain grafis, spesifikasi cover album dan poster. Hasil karya Dik Doang bisa dilihat di sampul kaset milik Atik CB, Chrisye, Bruri Peso 5, Nika Ardila, Ebit GAD, Kus Plus, dan Ebit 3. Namun Dik Doang mempunyai cerita tersendiri saat dirinya memotret Nika Ardila. Saat itu Dik Doang telah menyiapkan sebuah studio foto yang sebelumnya merupakan tempat garasi yang telah disulap sedemikian rupa yang akan dipersiapkan untuk pemotretan Nika Ardila. Dik Doang menuturkan saat itu Nika Ardila datang ke rumah kediamannya sendirian tanpa didampingi oleh siapapun, baik manajer maupun make up artis. Saat pemotretan dimulai, saking terpesonanya dengan kecantikan Nika Ardila, Dik Doang sampai lupa kalau ia belum mengisi role filmnya. Dirinya baru menyadarinya ketika Nika sudah 15 kali dipotretnya. Karena merasa bersalah, akhirnya Dik Doang mencari alasan kepada Nika untuk mengenakan pakaian yang pertama kali Nika pakai, agar dirinya bisa memotret ulang Nika. Kemudian Dik Doang pun bilang kepada Nika, "Nik, bisa nggak nanti pas foto terakhir pakai baju yang hitam tadi?" Lalu Nika pun bertanya kepada Dik Doang, "Kenapa?" Dik Doang pun menjawab, "Karena kamu bagus banget saat pakai baju itu." Dik Doang juga mengatakan, "Gak pernah ada artis yang di depan kamu itu membuat hati tersipu-sipu. Hebatnya kamu itu tidak pernah jatuh cinta sembarangan." Setelah hasil fotonya jadi cetak, Dik Doang mencoba presentasikan hasil jepretannya itu kepada produser. Tetapi saat dirinya mempresentasikan foto Nika, sang produser tidak menerimanya dan membuang begitu saja foto hasil jepretannya itu. Saat itu Dik Doang merasa kaget apa yang salah dalam foto Nika ini. Ternyata sang produser taunya kalau rambut Nika Ardila itu panjang, bukan pendek. "Apa ini? Kok rambut pendek, jelek dan gak hoki?" kata sang produser itu kepada Dik Doang. Lantas Dik Doang pun menjawab, "Kan bukan saya yang motong rambutnya, saya hanya memotretnya saja. Terus bagaimana kok?" "Enggak, saya nggak mau bayar," jawab sang produser itu. Lantas Dik Doang pun sama sekali tidak menerima bayaran dan dirinya pulang ke rumah dengan tangan kosong. Saat itu istri Dik Doang pun bertanya, "Mana uangnya?" Enggak ada, fotonya jelek katanya, soalnya rambutnya pendek, orangnya nggak mau bayar," jawab Dik Doang kepada istrinya. Akan tetapi, seminggu kemudian setelah kecelakaan yang menimpa Nika Ardila, banyak produser yang mencarinya untuk membeli hasil fotonya yang saat itu pernah ditolak. Foto yang semula dijual dengan harga Rp500.000 untuk 3 roll foto, lantas Dik Doang menjual dengan harga fantastis, yaitu Rp2 juta untuk 1 klise saja. Dengan hasil itu, Dik Doang pun hingga mampu membeli sebuah mobil Starlet dan barang-barang yang diinginkannya. Karena saat itu apapun yang berhubungan dengan Nika Ardila banyak dicari oleh para produser dan penggemar Nika Ardila. Dik Doang pernah mengatakan bahwa Nika Ardila adalah orang yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi semua orang. Bahkan hingga Nika tiada pun masih memberikan karomah kepada banyak orang. Dan menurut Dik Doang, foto Nika Ardila ini adalah kali terakhir dari gambar yang diambilnya
saat Nika Ardila selesai menjalani pemotretannya. Semoga kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Sekian informasi dari admin, dan admin mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.